Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kang Panzo di lanjutan alur cerita chapter BTTH Season 5. Pintu keluar adalah platform batu yang luas. Platform itu benar-benar dibangun dari bebatuan salju putih. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa itu platform batu ini hampir 100 meter. 10 pilar batu besar menopangnya sampai setinggi itu. Pilar-pilar batu yang menopang platform batu itu seperti pilar yang menopang langit. Mereka tampak menjulang dan spektakuler. Cahaya perak akan keluar dari ruang terdistorsi ini. Cukup banyak orang akan terlempar keluar dari ruangan setiap kali cahaya perak muncul. Setelah itu, mereka akan mendarat di platform batu di bawah. Tempat ini adalah titik transit. Sesosok kurus muncul dari dalam. Segera kakinya menekan ke udara saat dia perlahan mendarat di atas platform batu. Sosok manusia ini yang telah meludah keluar dari ruang terdistorsi secara alami. Xiaoyan yang bergegas dari kota Tianhuang setelah mendarat di tanah. Dia menghela napas dan menyapu pandangannya. Kejutan tanpa sadar muncul di matanya ketika dia melihat platform batu yang menjulang tinggi. Apakah ini wilayah tengah? Sungguh layak menjadi tengah benua Dauki. Hanya titik transit Warhol ini yang sudah sangat megah. Mata Xiaoyan menyapu platform batu yang hidup. Dia menemukan cukup banyak tokoh yang mengenakan jubah alkemis dan diam-diam tempat ini memang daerah pil. Alkemis yang jarang terlihat di daerah lain sebenarnya cukup umum di tempat ini. Berita terbaru di wilayah tengah lembah sungai es menawarkan harga yang tinggi. Siapapun yang menemukan Watapul Poison Lady atau memberinya informasi tentang keberadaannya akan dapat mengantongi hadiah tinggi dari lembah sungai es. Teriakan tiba-tiba terdengar di platform batu. Sementara Xiaoyan diam-diam menghela napas. Ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Dia segera menoleh dan matanya mengikuti arah suara itu berasal. Dia bisa melihat seorang pria kurus memegang setumpuk kertas. Setelah itu, dia menempelkan kertas ini ke beberapa pilar batu di atas platform batu. Cukup banyak orang-orang yang ingin tahu berkumpul di sekitar orang ini. Jelas mereka sedikit tertarik pada Watapul Poison Lady yang disebut oleh orang ini. Ekspresi Xiaoyan sedikit suram. Yang disebut Poison Lady menyedihkan, harusnya merujuk pada dokter peri kecil itu. Hanya tak terduga Ice River Valley menghabiskan begitu banyak usaha untuk mencari jejaknya. Mata Xiaoyan sedikit berkedip. Dia perlahan berjalan menuju pria kurus kecil dan meringkuk tangannya. Sebuah gaya isap melonjak keluar dan menarik kertas itu keluar dari tangan pria kurus itu. Dia meliriknya dan melihat kepala seorang wanita tertarik padanya. Hehehe, adik muda ini baru di wilayah pil kan? Wanita ini memiliki tubuh racun bijaksana yang legendaris. Dia telah membangkitkan keributan besar di Central Plain beberapa waktu sebelumnya. Cukup banyak paksi yang bergandengan tangan untuk memburunya. Namun, dia telah berhasil melarikan diri. Pria kurus itu tertawa dengan cara menyanjung Xiaoyan. Kekuatannya mungkin tidak bisa, tetapi dia memiliki penglihatan yang tajam. Sekilas dia bisa mengatakan itu pemuda di depannya. Xiaoyan mengencangkan tangan yang dia gunakan untuk memegang selembar kertas itu. Tatapannya beralih ke pria di depannya saat dia bertanya. Dikabarkan bahwa itu lembah sungai es telah bertukar pukulan dengan dia baru-baru ini. Xiaoyan serasa acak melemparkan sekantong koin emas kepadanya. Wajah pria kecil kurus itu dipenuhi sukacita ketika dia menerima kantong uang. Sanjungan di wajahnya menjadi lebih intens saat dia buru-buru berkata, "Pak, ini benar setengah bulan yang lalu lembah sungai es menemukan Watapul Poison Lady. Pertarungan itu cukup sengsara. Lembah sungai es telah mengirim Bing Zuan dan Bing Fu, dua si sepuh ini. Mereka berdua memiliki reputasi yang sangat baik di wilayah tengah." Kelopak mata Xiaoyan berkedut, suaranya juga perlahan menjadi lebih rendah. Apa yang menjadi pada akhir ini? Lembah sungai es mengirim banyak pakar, namun Watapul Poison Lady itu juga bukan orang biasa.
Meskipun telah melarikan diri dari pengepungan, saat ini dia terluka parah karena inilah lembah sungai es mencari kemana-mana untuknya. Mereka telah mengedepankan hadiah setinggi langit. Siapapun yang memberikan beberapa informasi berguna akan dapat memperoleh hadiah. Pria kecil kurus itu berbicara sambil tersenyum. Rasa dingin di kelopak mata bawah Xiaoyan menjadi lebih intens. Apakah lembah sungai es satu-satunya yang berusaha menangkap wanita racun yang serius? Awalnya, cukup banyak faksi ingin bertindak, namun cukup banyak orang dari lembah sungai es yang kemudian dibunuh oleh Waiful Poison Lady. Oleh karena itu, mereka akhirnya mengatakan bahwa itu mereka pasti akan menangkap wanita racun yang menyedihkan. Faksi lain tidak lagi berani melakukan intervensi sebagai hasilnya. Karenanya, lembah sungai es adalah satu-satunya faksi di wilayah tengah yang terus mengejar wanita racun yang serius. Ekspresi Xiaoyan adalah acuh tak acuh saat dia mengangguk. Kertas di tangannya mengeluarkan suara tiupan dan berubah menjadi sekelompok abu yang hanyut. Dia juga tiba-tiba berbalik dan berjalan menjauh dari panggung batu. Sebuah niat membunuh melonjak di hati Xiaoyan. Ketika dia memikirkan hal ini, dengan kekuatan Little Fiery Doctor, dia bisa bertarung paling banyak dengan bintang 6, Duzong. Bahkan jika dia melepaskan segel tubuh celaka yang menyedihkan, dia pasti tidak akan cocok untuk pihak lain jika mereka memiliki dua Duzong. Lembah sungai es ini tampaknya telah menggunakan semua taktik mereka untuk menangkap dokter peri kecil. Lembah sungai es, jika terjadi sesuatu padanya, aku yang kecil akan menjadi musuh yang tak dapat didamaikan denganmu. Niat membunuh melonjak dalam mata hitam gelap Xiaoyan. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya bergegas ke langit. Segera itu berubah menjadi cahaya warna-warni yang bergegas ke langit utara dengan cara seperti kilat. Ye Qiti tidak terlalu jauh dari posisi Xiaoyan. Itu hanya 1 hari atau lebih perjalanan. Namun, Xiaoyan berhenti sejenak ketika ia menemukan beberapa kota di sepanjang jalan karena ia perlu mengumpulkan api binatang. Xiaoyan telah berhenti lebih dari 5 kota di sepanjang jalan. Akuisisinya tak terduga berlimpah. Dia telah mendapatkan 12 base flame dan juga menemukan cukup banyak bahan yang dia butuhkan untuk memperbaiki tubuh. Pengalaman tidak bermanfaat ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit lebih santai. Xiaoyan juga memanfaatkan sepenuhnya waktunya selama perjalanan untuk memperbaiki semua api binatang. Pada saat Xiaoyan telah menggabungkan api binatang terakhir ke dalam benih api, sebuah kota berwarna hijau tua yang sangat besar samar-samar muncul di cakrawala yang jauh. Kota ini terletak di dataran yang datar. Lingkungan kota dipenuhi dengan hutan hijau yang subur. Banyak jalan lebar membentang keluar dari hutan dan membentang ke cakrawala. Aku telah tiba. Xiaoyan menghela napas lega ketika melihat kota yang berdiri di depan. Sebuah pikiran segera melewati pikirannya dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Tuan dari Ye Qiti adalah klan Ye yang pernah menonjol dalam wilayah Pil. Tentu saja, klan Ye saat ini tidak lagi memiliki kejayaan itu. Saat itu, meskipun ini adalah kasusnya, seekor unta yang hampir mati menjadi kurus lebih besar dari kuda. Masih belum ada faksi lain di kota Ye ini yang berani memprovokasi otoritas klan Ye. Menjadi penguasa kota ini, klan Ye terletak tepat di tengah kota. Semua tanah dalam 1000 meter adalah manor dari klan Ye. Biasanya orang biasa tidak diizinkan masuk. Pertahanan tempat ini juga sangat ketat. Tentu saja ini hanya kasus untuk seorang ahli biasa. Aku pasti tidak akan menikah dengan sebagai Chowdan. Pada saat ini, sebuah argumen telah terjadi di dalam ruang pertemuan klan Ye. Seorang wanita berbaju biru mati-matian menangis. Wajahnya yang indah dan cantik penuh dengan kemarahan pada saat ini. Omong kosong, seorang pria tua berpakaian hijau dalam ekspresi ruangan pertemuan tenggelam ketika dia berkata, "Ini tidak seperti kamu tidak menyadari hanya di jenis situasi apa klan Ye masuk. Klan Chow juga salah satu dari 5 klan besar. Mereka adalah pasangan yang sempurna untuk klan Ye kami. Selain itu,
Chow Dan adalah jenis alkemis langka di klan Chow. Dengan menikahi dia, kamu tidak hanya akan mencegah bahaya klan Ye dihilangkan dari 5 klan besar, tetapi kamu juga akan menemukan keluarga yang baik untuk dinikahi. Bahkan, jika aku benar-benar menikahi Chow Dan, apakah menurut kamu kami dapat menyelesaikan krisis ini? Klan Chow dipenuhi dengan ambisi liar. Mereka sudah lama ingin menelan klan Ye kami. Dengan melakukan ini, kamu hanya mengantarkan dirimu untuk dimakan. Wanita berpakaian biru itu dengan marah membalas. Kata-katanya menyebabkan pria tua berpakaian hijau itu menjadi kusam. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam. Jika ini tidak berhasil, mengapa kamu tidak memberitahu aku apa yang harus kami lakukan? Jangan katakan padaku bahwa itu kau berencana untuk bergantung pada jenius apapun dari Akademi Jianan yang ingin kau datangi dan menyelamatkan kami. Kamu benar-benar melebih-lebihkan orang itu, sesuatu yang bisa dikeluarkan oleh kucing dan anjing. Acak. Selain itu, kamu sudah berbicara tentang orang itu untuk waktu yang lama. Tetapi, kapan kita akan melihatnya? Aku pikir dia sudah lama menghilang. Di mana dia mendapatkan keberanian untuk datang dan ikut campur dalam masalah seperti itu? Wanita berbaju biru itu merasa bosan sesaat setelah mendengar ini. Untuk sesaat dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Sementara wanita berpakaian biru itu tidak bisa berkata-kata. Suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba bergema di aula besar. Suara yang akrab terdengar di telinga wanita berbaju biru itu. Dia awalnya kaget sebelum dia berbalik dengan wajah penuh sukacita. Teriakan tanpa sengaja terpancar ketika dia melihat sosok muda yang perlahan muncul di pintu masuk aula. Kakak Xiaoyan, datang.